Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Azizah, mahasiswa Universitas Juanda semester 3 Prodi Ilmu Hukum dengan NIM E201071, merupakan mahasiswa pertukaran pelajar program MBKM antara Universitas Juanda dengan Universitas Surya Kencana. Baik, saya di sini akan mereview jurnal pertemuan 11 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SH.MH dan Bapak Dr. M. Rendi Adidayandi SH.MH. Pada pertemuan ke-11 ini akan mengulas tentang jurnal yang berjudul Pembantuan dan Penyertaan dalam Kasus Perkosaan Anak oleh Ike Indra Agus Setiawati, Universitas Erlangga. Salah satu bentuk hak dasar yang harus diterima anak adalah jaminan untuk dapat tumbuh dan berkembang secara utuh baik fisik, psikis, mental maupun sosial serta berakhlak mulia. Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai Pancasila dan tujuan negara kita sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di samping anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa. Anak-anak inilah yang kemudian akan memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus untuk menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar nanti anak-anak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Berbagai kejahatan seksual baik dalam bentuk perzinahan, pemerkosaan, pencabulan maupun pelecehan seksual yang menimpa perempuan dewasa maupun anak-anak dapat berakibat bagi penyebaran penyakit kelamin seperti AIDS. Tak jarang pula korban perkosaan yang sampai menyebabkan kehamilan. Perkosaan telah menjadi satu jenis kejahatan bidang seksual yang membutuhkan penanganan serius, karena mengakibatkan persoalan yang serius dan beragam, terutama bagi kehidupan kaum perempuan, anak-anak, dan masa depan suatu bangsa. Kemudian, tindak kejahatan pemerkosaan dengan korban anak yang masih di bawah umur dengan korban orang dewasa tentunya akan berbeda, baik dari segi penanganan korbannya maupun penegakan hukumnya. Korban pemerkosaan terhadap anak di bawah umur tentunya masih memiliki masa depan yang panjang, yang seharusnya mampu dijaga dan dilindungi, karena merupakan generasi penerus kehidupan bangsa. Sanksi hukuman terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 butir 1, 2, dan 3. Perlindungan anak merupakan upaya-upaya yang mendukung terlaksananya hak-hak dan kewajiban seorang anak yang memperoleh dan mempertahankan hak untuk tumbuh dan berkembang dalam hidup secara berimbang dan positif, berarti mendapat perlakuan secara adil dan terhindar dari ancaman yang merugikan. Usaha-usaha perlindungan anak dapat merupakan suatu tindakan hukum yang mempunyai akibat hukum, sehingga menghindarkan anak dari tindakan orang tua yang sewenang-wenang. Implementasi konsep penyertaan dan pembantuan dalam kasus perkosaan anak yang pelakunya lebih dari satu orang. Wujud atau bentuk dari penyertaan Delneming yaitu turut melakukan medepelegen dan pembantuan yang dikandungan dalam pasal 55 dan pasal 56 Kitab KUHP. Tujuan dirumuskannya tindak pidana yang dalam undang-undang baik sebagai kejahatan ataupun pelanggaran ditujukan pada orang atau subjek hukum pidana dan hanya sebagian terdapat tindak pidana yang ditujukan pada suatu badan hukum yang terdapat di luar KUHP. Penyertaan diatur di dalam pasal 55 dan pasal 56 Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1976 tentang Peraturan Hukum Indonesia atau KUHP. Pasal 55 dan pasal 56 ini mengatur mengenai kategori dari perbuatan yang dilakukan termasuk dalam turut serta atau pembantuan, apakah termasuk atau tidak. Secara umum, penyertaan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang. Kata penyertaan atau Delneming berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seseorang lain melakukan tindak pidana. Sedangkan menurut Van Hemel memberikan definisi penyertaan sebagai ajaran pertanggungjawaban
atau pembagian pertanggungjawaban dalam suatu tindak pidana yang menurut pengertian undang-undang dapat dilaksanakan oleh seorang pelaku dengan tindakan sendiri. Dasar hukum penyertaan telah diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP seperti yang telah disebutkan dari awal tadi. Ketentuan pidana dalam pasal 55 KUHP menurut rumusannya berbunyi, pasal 1 dihukum sebagai pelaku-pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu 1. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan. 2. Mereka yang dengan pemberian-pemberian, janji-janji, dan menyalahgunakan kekuasaan atau keterpandangan, dengan kekerasan, ancaman, atau dengan menimbulkan kesalahpahaman, atau dengan memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan dengan sengaja telah menggerakkan orang lain atau untuk melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Pasal 2 mengenai mereka yang disebutkan terakhir ini, yang dapat dipertanggungjawabkan kepada mereka itu hanyalah tindakan-tindakan yang dengan sengaja telah mereka gerakan untuk dilakukan oleh orang lain. Berikut akibat-akibatnya. Sedangkan ketentuan pidana dalam pasal 56 KUHP menurut rumusannya berbunyi, pasal 1, mereka yang dengan sengaja telah memberikan bantuan dalam melakukan kejahatan tersebut. Pasal 2, mereka yang dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana-sarana atau keterangan-keterangan untuk melakukan kejahatan tersebut. Nah, menurut KUHP yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah setiap orang yang dengan sengaja berbuat dalam suatu tindak pidana. Pada mulanya yang disebut dengan turut berbuat itu ialah bahwa masing-masing peserta telah melakukan perbuatan yang sama-sama semuanya memenuhi rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Nah, Lamintang mengemukakan bahwa bentuk-bentuk delneming atau keturutsertaan yang ada menurut pasal 55 dan pasal 56 KUHP adalah yang pertama, downplagen atau menyuruh melakukan yang di dalam doktrin juga disebut sebagai middledeadership. Yang kedua, medeplegen atau turut melakukan apapun. Medeplegen atau turut melakukan ataupun yang di dalam doktrin juga sering disebut sebagai mededership. Yang ketiga, outlawing atau menggerakkan orang lain. Dan yang keempat, medepleted. Nah, teori penyertaan tindak pidana penyertaan atau delneming terjadi apabila dalam suatu tindak pidana terlibat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban masing-masing orang yang tersangkut dalam tindak pidana tersebut. Nah, keterlibatan seseorang dalam suatu tindak pidana dapat dikategorikan seperti 1. Yang melakukan, yang kedua yang menyuruh melakukan, 3. yang turut melakukan, 4. yang menggerakkan atau menganjurkan untuk melakukan, dan yang kelima yang membantu melakukan. Dalam pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah paling lama 1 atau 2 dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Kemudian dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP disebutkan bahwa orang yang dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan atau plegen, orang yang menyuruh melakukan downplegen, dan orang yang turut serta melakukan atau medeplegen. Baik, sekian review dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.